Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview fitur-fitur dan bagaimana cara menggunakan MC Pro Plus 2024. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari desain, baik dari MC Pro-nya maupun Pro-nya. Yang pertama, di sebelah kanan dari MC Pro-nya ini ada input untuk 12 volt dari adapter yang nanti juga dibawakan dalam paket pembelian. Di atasnya ini ada potensio untuk menaikkan dan menurunkan voltase pada power supply. Di sebelah atas ada switch on off untuk menghidupkan dan mematikan MC Pro-nya. Sebelah kirinya ada port Type-C, ini untuk mengkoneksikan MC Pro dengan komputer. Di sebelah kiri ada USB untuk USB analyzer. Terus kemudian ada jack 3,5 untuk probe-nya nanti, kabel probe, dan juga ada jack untuk power supply-nya, plus dan min. Ini untuk di MC Pro-nya. Nah, sekarang kita bahas di probe-nya. Untuk probe nanti bukan seperti ini yang beredar atau yang teman-teman dapatkan saat membeli. Ini hanya prototype ya, untuk saya mencoba. Tapi secara fungsi nanti sama, ada 3 tombol. Tombol 1, 2, 3. Untuk tombol yang pertama ini untuk mematikan dan menghidupkan power supply. Tombol 2 untuk menghidupkan dan mematikan USB. Yang tombol 3 untuk merubah mode dari mode aktif ke mode pasif dan kembali lagi ke mode aktif dan ke pasif lagi, seperti itu. Intinya untuk merubah mode. Oke, langsung saja kita review fiturnya baik secara aktif maupun secara pasif. Lanjut ke video penggunaan. Oke, langsung saja ini pengukuran aktif ya. Kita coba pengukuran aktif, kita hidupkan dulu MC Pro-nya. Tampilan awal MC Retec 2024 MC Pro Plus. Kemudian tampilan pengukuran aktif. Di sini adalah voltmeter. Yang paling atas power supply. Ini USB charger, kemudian ampere meter. Ampere meter di sini jadi satu, baik dari USB maupun power supply. Di power supply bisa di-adjust naik turun tegangannya. Nah, ini ada D-min dan D+. Ini untuk analisa RxTx atau data min data plus dari USB. Untuk teman-teman yang suka baca D-min D+ sebagai parameter CPU, nanti juga bisa dimanfaatkan. Oke, kita tes langsung ke handphone. Kita tes untuk USB-nya. Berjalan. D-min D+ menunjukkan nilai yang sama karena handphone ini memang nggak normal. Dan kita tes untuk power supply-nya. Power supply dari capit merah 4 volt 4,1 di situ. Nah, mungkin kebaca noise-nya. Kita ring rata-rata aja 4,1. Kemudian kita coba untuk voltmeternya dari, kita menggunakan negatifnya dari sini, dari USB. Kita off-kan USB-nya. Ini baterainya, tegangannya 3,5. Saat kita on-kan jadi 3,6. Karena ada tambahan dari USB-nya aktif. Nah, 0,9 ini VRX untuk pengukuran aktif ya. 1,1 output coil. Nah, nanti kita bisa compare di skema juga. Ini saya hanya menunjukkan fitur-fiturnya saja. Kemudian pada fitur tombol ini on off USB, bagaimana cara menggunakannya? Kita coba off semua.
Kita lepas baterai dulu ya, biar refresh dari awal. Kita tancapkan. Nah, ini 3,5 untuk tegangan pada baterainya. Misal anggaplah ini habis 3 volt atau di bawah 3 volt. Kita mau nembak baterai, cukup capitkan power supply-nya. Capit, masih 0 volt karena masih off. Sekarang saya hidupkan. Nah, 4 volt. Tinggal tembakkan saja tanpa lepas baterai. Kemudian kita off-kan. Nah, masih 3 volt ibaratnya. Masih 3 volt. Kurang. Kita tembak lagi. Ini USB off ya. Ampernya ini jadi ampere power supply. Saat kita off-kan dia juga 0. Nah, kita lakukan seperti ini sampai baterainya terisi sesuai kebutuhan kita. Ya, seperti yang kita harapkan. Misal dia 0, ya minimal 3,5 baru handphone bisa on gitu. Nah, itu untuk fitur USB off seperti tadi untuk ngecek tegangan. Misal kita tidak mau ada input dari USB, kita off-kan, kemudian kita bisa ngecek tegangan. Kemudian di sini kita juga bisa mengaktifkan mode expander dengan menekan tombol nomor 1 dan 2 secara bersamaan. Nah, ini untuk connect ke PC, nanti MC Pro nya akan saya buatkan video tersendiri. Nah, untuk kembali lagi ke mode aktif. Oke, demikian untuk fitur-fitur yang ada di mode aktif. Selanjutnya kita bahas untuk fitur yang ada di mode pasif. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pengukuran pasif. Untuk merubah dari mode aktif ke pasif, seperti tadi kita tinggal tekan tombol nomor 3. Nah, di sini ada pengukuran dioda dan juga hambatan. Ukuran dioda drop down voltage ini dari 5 volt kalau di MC Pro. Hambatan dengan satuan ohm. Jadi hambatannya satuan ohm, dioda modenya dari drop down voltage-nya dari 5 volt. Kita coba tes. Pastikan untuk pengukuran pasif tidak ada tegangan ya, tidak ada tegangan aktif. Jadi baterai kita lepas. Ground tetap pakai USB atau bisa pakai dari capit hitam ini, capit power supply yang hitam. Kita tes. Nah, ukur ground. Kita coba pakai capit hitam. Sama ya, sama. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya. Di sini agar lebih simpel saya pakai USB aja. Jadi pengukurannya untuk jalur kibat, untuk ground dia akan terbaca short atau konslet. Nanti kalau nilainya resistansi atau hambatannya di bawah 50 ohm baru dia akan keluarnya low resistan atau hambatan rendah. Nah, ini jalur VREX. Nah, ketika menemui coil seperti ini yang short, terbaca short, kadang ini hambatannya terlalu rendah. Beberapa coil memang VREX itu hambatannya memang terlalu rendah. Nah, baru untuk membuktikan apakah jalur tersebut masalah atau enggak, sebenarnya kita lebih ke pengukuran aktif. Kita coba ke pengukuran aktif. Nah, di sini ada tegangan. Jadi hambatan rendah atau yang terlalu rendah itu belum tentu jalurnya bermasalah ya. Kita coba ke mode pasif lagi untuk menunjukkan mode pasifnya. Nah, ini saya mencari jalur yang OL belum ketemu. Mungkin nanti teman-teman saat menemukan jalur yang OL itu bisa dengan cara dicek apakah jalur tersebut benar OL
atau putus atau enggak, kita tinggal balik probe. Caranya kita harus memakai capit buaya hitam dari power supply, probe-nya ke ground, baru capit hitamnya kita kasih jarum, kita buat ngukur ke titik ukur. Nah, jalur yang tadi kita cek short saat Virek S tadi yang sebenarnya keluar, saat dibalik probe ternyata dia tidak short, dia memang resistansi rendah. Nah, balik probe dia jadi short, itu bukan short ya, memang resistansinya rendah. Mungkin metode dibalik bahasa ini kemungkinan bisa juga untuk menetralkan protek ya, karena kita bisa netralin protek atau teman-teman biasanya sebut jackpot itu memang dengan pengukuran. Saat kita melakukan pengukuran baik aktif maupun pasif, nanti bisa menemukan jackpot saat mengenai titik di mana terjadi protek. Mungkin seperti itu untuk pengukuran pasif. Jika masih bingung bisa ditanyakan langsung ke kolom komentar. Terima kasih.